Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada di prinsip ke-63 halaman 164. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, larangan memakai gelang, kalung, benang atau yang sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Mirip-mirip jimat fungsinya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat dan bahaya itu semuanya di tangan Allah. Hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kita kalau mengklaim sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnah, harus memiliki keyakinan ini, bahwa an-nafa' wad-dur biyadillah, bahwa datangnya bahaya atau datangnya kebaikan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan satu kebaikan bagi kita, pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak sampainya sebuah kebaikan pada kita, ya tidak akan pernah terjadi. Wa'lam law anna an-nas ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Pahami betul, yakini betul bahwa jikalau seluruh manusia bersatu padu, bahu-membahu, bergotong royong untuk memberikan satu kebaikan buat kamu, namun kebaikan itu tidak pernah Allah kehendaki, maka mereka semua itu sama sekali tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan itu buat kamu. Apapun itu. Misalnya kita sedang mengalami kendala di AC misalnya, ya. Kita sudah datangkan teknisi dari berbagai daerah. Bahkan mereka saling gotong royong, bahu-membahu untuk memperbaiki AC tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, atau berkehendak AC itu belum benar, ya enggak akan pernah benar, ya. Sampai kapanpun. Wa annahum law ijtama'u ala an yadhurruka lan yadhurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan sebaliknya juga berlaku sama. Seandainya seluruh manusia berusaha mencelakaimu, berusaha merugikanmu, namun hal itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kehendaki menimpa dirimu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena pencatatan takdir peristiwa kehidupan sudah diangkat dan lembar-lembarnya pun sudah kering. Artinya tidak ada yang berubah lagi. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, akidah semacam ini harus ada pada diri seorang ahlu sunnah, yang membuat dirinya lebih berani dan yakin mempertahankan kebenaran. Kadang ada orang enggak benar-benar yakin
mempertahankan kebenaran yang sudah dia ketahui, ya, akhirnya membuat dia meninggalkan prinsip, ya. Misalnya dia sudah tahu bahwa pekerjaannya haram misalnya. Kalau dia memang seorang ahlu sunnah yang sebenarnya, maka dia tidak akan takut untuk meninggalkan pekerjaan itu. Meninggalkan pekerjaan itu bagi dia belum tentu menjadi sebuah malapetaka, karena dia yakin yang menentukan datangnya kebaikan termasuk rezeki dan menentukan datangnya kebangkrutan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan jenis pekerjaan dia. Ya, bukan jenis pekerjaan dia. Nah, kalau kita benar-benar memegang teguh prinsip ini, bahwa yang memberikan kebaikan dan keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hanya melakukan usaha yang memang diperkenankan, maka keyakinan seperti ini akan membuat kita lebih mantap, lebih berani, lebih teguh untuk terus melangkah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang meninggalkan syariat Allah itu gara-garanya enggak benar-benar yakin. Dikiranya, diyakininya, dipikirnya kalau meninggalkan pekerjaan yang haram langsung jatuh miskin, langsung bangkrut sampai mati gitu, ya. Padahal belum tentu. Nah, maka keyakinan ini perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita lebih mantap lagi dan lebih berani lagi di dalam melaksanakan segala prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri." Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Tentu jawabannya tidak mampu, ya. Semuanya benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hitung-hitungan manusia satu hal ini kayaknya pasti terjadi nih, ya. Dia bikin prosentase atau rasio ini 99% gol misalnya. Allah bilang enggak, ya enggak, ya. 99% meninggal dunia, Allah bilang enggak, ya enggak, meninggal. Semuanya benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya erat dengan iman kita terhadap takdir, ya. Keimanan yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan pribadi kita menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang husnudzon. Itu orang-orang yang baik imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Araftu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi." Aku yakin betul, aku paham betul bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka tenanglah hatiku. Artinya kalau sampai diambil oleh orang lain, berarti itu bukan rezeki aku. Sesederhana itu memahami segala peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berlangsungkan pada diri kita, ya. Tapi masalahnya seringkali kita sudah terlanjur merasa memiliki, hingga begitu meleset, begitu luput, hancur hati kita, ya. Hancur hati kita. Misalnya dalam proses nego, tawar menawar pembelian satu unit rumah, satu unit kendaraan. Qadarullah, ternyata kendaraan itu terjual bukan ke kita, malah kepada orang lain. Ada rasa kecewa dalam diri kita. Apa yang membuat kita kecewa? Karena kita udah terlanjur ngerasa kita memiliki itu mobil. Kita udah terlanjur ngerasa kita udah pasti berhasil membeli itu rumah. Padahal beli saja belum, akad saja belum, ya. Normalnya kan mestinya
kita ya kecewa boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kita paham begitu rumah itu ternyata malah terjual kepada orang lain, mobil itu terjual kepada orang lain, walaupun kita sangat suka sekali speknya, harganya semuanya masuk, kemudian terjual kepada orang lain, berarti itu belum jadi rezeki kita, ya. Maka tanamkan prinsip semacam ini dalam diri kita masing-masing, ya. Ada sebagian kita yang memang ambisiusnya luar biasa, entah terhadap pencapaian duniawi ataupun apapun itu, prestasi lah dan lain sebagainya. Begitu prestasi yang diharapkan tidak tercapai, hancur hatinya. Terus-terusan dia berlarut-larut dalam kekecewaannya itu. Kecewa pertama kali sih masih wajar, manusiawi. Tapi kalau terus-terusan ya membebani pikirannya sampai dia ingat-ingat terus, itu tentu tidak benar, ya. Maka hendaknya kita perbaiki iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Pahami betul, yakini betul bahwa satu hal yang ditakdirkan kepada kamu tidak akan pernah meleset. Walaupun kamu sudah tinggal hal itu, kamu tidak mengingatnya lagi, kalau itu takdirnya kamu pasti ketemu, pasti sampai. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu hal yang tidak pernah ditakdirkan kepada kamu tidak akan pernah sampai kepada kamu, apapun itu, entah kebaikan, entah keburukan. Memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya adalah termasuk perbuatan syirik besar, ya, termasuk perbuatan syirik besar. Jika ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka termasuk syirik kecil, ya. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi, kalau penggunaan gelang itu tadi, atau kalung, atau benang, diyakininya hanya sebatas usaha, ikhtiar. Keyakinan dia masih dia gantungkan kepada Allah. Saya pakai gelang ini, ya, gelang pemberian kiai saya, abah saya, misalnya begitu, cuma ikhtiar. Yang menyembuhkan saya yakin adalah Allah Ta'ala, maka ini termasuk syirik kecil, ya. Kenapa? Karena meyakini suatu hal sebagai sebab, padahal ia bukanlah sebab. Padahal ia tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab. Meluk vas bunga ini misalnya, apakah merupakan sebab datangnya rezeki? Enggak, ya. Ini jangan di screenshot nanti ya. Terus disebar. Kan enggak menjadi sebab datangnya rezeki. Tapi kalau minum, ya, bismillah, minum, ini sebab hilangnya haus apa enggak? Iya. Jadi ada hal-hal yang memang Allah jadikan sebagai sebab. Itu bisa diterima dari tinjauan syariat, bisa diterima dari tinjauan logika, akal sehat. Minum merupakan sebab hilangnya rasa haus. Tapi meluk vas bunga, ya, apakah sebab hilangnya rasa haus? Kan enggak. Nah, ulama menjelaskan, meyakini suatu hal sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikan hal itu sebagai sebuah sebab, itu tergolong syirik kecil. Itu tergolong syirik kecil. Maka penggunaan gelang termasuk jimat, kalau tingkat keyakinannya sampai di sini, itu termasuk syirik kecil, ya. Saya pakai ini cuma ikhtiar saja. Saya yakin yang membuat toko saya laris adalah Allah. Ini cuma sebab saja, bukan penentu. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau sampai meyakini vas bunga inilah yang membuat dagangan saya laris, maka ini masuk syirik besar, ya. Maka ini masuk syirik besar. Jadi perhatikan ketika kita melakukan ikhtiar, benarkah ikhtiar yang kita lakukan itu betul-betul ikhtiar yang diterima? Entah diterima dalam tinjauan syariat, entah diterima dalam tinjauan akal sehat.
ya, entah diterima dalam tinjauan akal sehat. Kalau iya silahkan tempuh ikhtiar itu. Kalau tidak ya jangan ditempuh. Termasuk diantaranya penggunaan gelang magnet yang katanya bisa memperlancar transferan, bukan aliran darah, ya, memperlancar aliran darah, katanya gitu. Kalau terbukti secara logika, ya, secara ilmu pengetahuan silahkan pakai. Kalau nggak terbukti jangan dipakai. Karena kalau kita mau tinjau dari sisi syariat, nggak ada petunjuknya sama sekali. Berarti tinggallah wasilah yang kedua atau jalan yang kedua, yaitu tinjauan logika atau medis. Kalau ia dibenarkan secara medis silahkan digunakan. Kalau tidak ya jangan dipakai, digunakan. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Bahkan Syekh Utsaimin juga mengingatkan dalam kesempatan yang lain, terkhusus kepada para pegawai, kepada para karyawan. Kita tahu biasanya tanggal 30, tanggal 29 itu gajian, ya. Jangan sampai hati kita betul-betul bergantung kepada gajian-gajian itu, ya. Tetap ingat selamat enggaknya kita, sehat enggaknya kita, hidup enggaknya kita, lunas enggaknya hutang kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai salah mengalamatkan ketergantungan hati kita, ya. Jangan sampai salah di dalam mempersembahkan ketergantungan hati kita. Makanya yang dagang itu biasanya tawakalnya gede, ya. Karena dia nggak tahu bakal berapa banyak produk yang bakal bisa dia jual hari ini, ya. Dia mulai hari ini buka tokonya entah offline entah online. Yang pertama kali benar-benar dia lakukan bismillah biasanya. Tawakal, pasrah sama Allah, berapa porsi yang bakal terjual hari ini, berapa bis yang bakal terjual hari ini, dia pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedagang itu sebelum dia mulai dagangnya dia tawakal, ya. Setelah selesai dagang kemungkinannya dua. Kalau enggak syukur, kalau enggak sabar, ya. Syukur ketika dagangannya habis, sabar ketika dagangannya belum habis, ya. Jadi subhanallah, berdagang itu merupakan hal yang sebenarnya juga mengondisikan kita untuk memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan syukur atau sabar, ya, syukur atau sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Ini seakan Allah mengatakan, kalau kamu benar-benar beriman, tawakallah kepada Allah. Maka tawakal yang kuat merupakan indikator iman yang kuat juga, ya. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda kuatnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu yang namanya tawakal harus juga dibarengi dengan usaha. Kalau tawakal tanpa usaha itu namanya bukan tawakal, tapi tawakal, ya. Tapi apa? Tawakal, dipanjangkan huruf wawunya, artinya berpangku tangan, ya. Beda antara orang yang berpasrah dengan berpangku tangan. Orang yang pasrah kepada Allah itu dia tetap mengusahakan lebih dahulu. Adapun orang yang berpangku tangan, ya enggak ngapa-ngapain. Orang seperti ini pernah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, para pengangguran, ya. Oleh beliau disuruh kerja. Fa innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan, ya. Sesungguhnya langit itu sampai kapanpun enggak pernah nurunkan hujan emas atau perak. Kerja sana kamu, ya. Orang itu mengatakan, ana mutawakkil, saya orang yang tawakal. Umar pun mengatakan, la lasta mutawakkil bal anta mutawakil. Kamu bukan orang yang tawakal, kamu itu orang yang tawakal, berpangku tangan, tidak mau usaha. Dan mukmin tidak dibenarkan seperti itu.
Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yahtatiba ahadukum hataban ala dhahrihi khairun lahu min an yas'alan nas yatakaffafan nas yu'tuhu aw yamna'uhu. Sungguh salah seorang di antara kalian memikul kayu bakar di punggungnya kemudian dia jual ke sana kemari, itu masih jauh lebih mulia, masih jauh lebih baik daripada harus minta-minta kepada orang yang kemungkinannya bakal diberi atau kemungkinannya bakal diusir, ya. Jadi Islam tidak mengajarkan sikap berpangku tangan, juga tidak mengajarkan atau menganjurkan pengangguran, apalagi kemiskinan tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu selain Allah, selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat juga menegaskan bahwa baik itu kebaikan ataupun keburukan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya poin ke-64 tentang tawassul. Ahlu sunnah wal jamaah membolehkan tawassul yang syar'i dan melarang tawassul yang bid'i dan syirki. Tawassul yang bid'ah dan mengandung kesyirikan. Ya, walaupun ketika kita menjelaskan hal ini, seringkali kita dituduh sebagai orang yang mengharamkan tawassul. Seringkali kita dikatakan sebagai orang yang mengharamkan tawassul, mengharamkan apalagi biasanya sholawatan, ya, mengharamkan tabarruk, ya. Enggak, sama sekali. Kita itu merinci. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Sama seperti sholat. Sholat juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Sholat ba'diyah ba'da subuh, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, siapapun akan bilang enggak boleh. Tapi apakah orang yang mengatakan sholat ba'diyah ba'da subuh, ba'diyah ba'da asar bakal atau benar ketika dituduh sebagai orang yang mengharamkan sholat? Kan enggak benar, ya. Jadi ibadah apapun itu pasti ada yang boleh, ada yang enggak boleh, ya. Ketika kita menjelaskan sholat juga ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Yang boleh itu ya yang disyariatkan, ya, sholat fardu, sholat qabliyah dan ba'diyah dan lain sebagainya. Adapun yang enggak ada syariatnya, walaupun dinamakan sholat, tidak boleh. Makanya pernah ada orang yang sholat ba'diyah setelah subuh. Setelah subuh itu ada ba'diyahnya atau enggak ada? Enggak ada. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Orang itu pun enggak terima dan mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Saya ini sholat loh, bukan sedang maksiat, ya. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, Allah akan menghukum kamu limukhalafatika sunnah, karena kamu menyelisihi as-sunnah. Di situ poinnya, ya. Kan banyak yang berargumen dengan hal yang sama. Apakah Allah akan menghukum saya karena saya cinta Nabi saat hendak merayakan hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Sampai muncul quotes-quotes yang indah. Kalau memang mencintai Nabi adalah kesalahan, biarlah saya jadi orang yang salah, katanya. Loh, siapa yang ngelarang-larang cinta Nabi? Ya. Cinta Nabi itu wajib hukumnya. Seawam-awamnya orang muslim paham kalau cinta Nabi hukumnya wajib. Kita tanya deh sama orang muslim yang enggak perhatian sama agamanya, ya, apa hukum mencintai Nabi? Atau mas cinta enggak sama Nabi Muhammad SAW? Pasti kemungkinan besar dia akan mengatakan, ya saya cinta. Karena dia paham kalau dia sampai menjawab saya enggak cinta Nabi, konsekuensinya bisa membatalkan Islam dia, agama dia.
Jadi mencintai Nabi itu suatu kewajiban yang ma'lumun fid dini bid-darurah, yang sudah diketahui dalam agama ini dengan tabiatnya, dengan alaminya. Artinya tidak harus melihat dalil dari Al-Quran As-Sunnah, semua orang Islam tahu. Nah, jadi poinnya di sana. Yang menyebabkan orang tadi akan dihukum oleh Allah bukan karena dia sholat, bukan, tapi karena menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk juga ibadah apapun itu mesti ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Puasa juga ada. Apa puasa yang dilarang? Puasa wisol, nyambung hari ini disambung sampai besok, itu nggak boleh, dilarang. Apakah yang mengatakan puasa wisol itu haram langsung dituduh sebagai kelompok yang mengharamkan puasa? Kan enggak kan? Tapi ketika kita menjelaskan tawasul ada yang disyariatkan, ada yang dilarang, kita langsung dituduh sebagai orang yang mengharamkan tawasul. Ketika kita menjelaskan tabarruk ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, kita dianggap sebagai orang yang mengharamkan tabarruk dan seterusnya. Ini kan enggak fair namanya, ya. Di dalam menghukumi orang lain, mereka menggunakan standar yang ganda begitu. Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan tawassul yang syar'i, itu yang syar'i dibolehkan dan melarang dari tawassul yang bid'ah dan syirik. At-tawassul sendiri dari kata al-wasilah. Wasilah menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Wasilah itu artinya perantara, ya. Wasilah itu artinya perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat ini Allah membolehkan tawasul atau memerintahkan tawasul? Memerintahkan tawasul bahkan. Dan itu yang kita juga yakini bahwa tawasul merupakan perkara yang diperintahkan. Diperintahkan dengan dibolehkan, lebih tinggi mana? Lebih tinggi diperintahkan. Kok bisa-bisanya kita dituduh sebagai orang yang mengharamkan tawasul? Ini kan lucu sebenarnya, ya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Mengenai ayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah al-qurbah. Al-qurbah dalam tanda kurung, peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Dan tafsirannya Ibnu Abbas termasuk tafsiran yang menjadi rujukan utama, ya, termasuk tafsiran yang menjadi rujukan utama. Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Al-Wa'il, Al-Hasan, Abdullah ibn Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Bahkan Qatadah memberikan penafsiran yang lebih jelas. Bagaimana cara kita bertawassul kepada Allah? Bagaimana cara kita mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah, yaitu apa? Mentaati Allah. Maka ketika kita mentaati Allah, sesungguhnya kita sedang menjadikan ketaatan kita itu sebagai wasilah. Sesungguhnya kita sedang menjadikan ketaatan kita kepada Allah itu sebagai perantara agar kita dengan Allah semakin dekat, ya. Begitu pula apa? Mengerjakan amalan yang diridhoinya. Maka setiap kali kita mengerjakan amalan yang diridhoinya, entah melaksanakan perkara yang diperintah ataupun menjauhi perkara yang dilarang, berarti di waktu yang bersamaan kita sedang berusaha membuat wasilah, jembatan, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, ada 3 macam. Ada yang masyru', disyariatkan, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Dan ketiga juga, ini poin penting lainnya, ketika menjelaskan satu amaliyah
adalah perbuatan syirik kepada Allah, itu tidak berarti kita sedang memvonis langsung pelakunya jadi musyrik. Enggak secepat itu, enggak seotomatis itu. Butuh langkah yang panjang, ya, untuk menjatuhkan vonis kepada individu, untuk menjatuhkan vonis kepada perorangan. Yang kita bahas dari tadi ini amaliyahnya, ya. Ada yang tawassul masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik, ya. Menyembelih juga ada begitu. Menyembelih ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Menyembelih yang syirik yang bagaimana? Yang dipersembahkan kepada selain Allah, kan sama artinya. Seluruh ibadah punya potensi menjadi tiga seperti ini, ya. Menjadi ibadah yang disyariatkan ketika selaras dengan aturan agama, menjadi ibadah yang bid'ah ketika dia dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan aturan dan petunjuk agama, atau menjadi syirik ketika dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun bisa terjadi seperti itu, bukan hanya ibadah tawassul, bukan hanya ibadah tabarruk, bukan hanya ibadah apalagi bersolawat, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu perlu untuk kita fahami. Ziarah juga sama, ya. Kita kan juga dituduh, difitnah sebagai orang-orang yang mengharamkan ziarah, ya. Enggak sama sekali. Cara memahami ziarah itu ada tiga, ya, sama seperti ibadah ini dan ibadah yang lain. Ada ziarah yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik, ya. Ziarah syirik itu ada, yaitu ziarah yang ketika dia berziarah malah minta kepada penghuni kubur itu, bukannya kepada Allah. Ziarah yang bid'ah, ya, ziarah yang diada-adakan kegiatannya di sana yang tidak ada tuntunnya dari Nabi SAW. Adapun ziarah yang masyru', yang disyariatkan, adalah yang sesuai dengan caranya Rasulullah SAW berziarah. Yang pertama tawassul yang masyru' dulu. Yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lah nama-nama yang indah. Berdoalah kepadanya dengan nama-nama yang indah itu. Bagaimana praktiknya, bagaimana caranya? Ya, kita menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya minta kesembuhan, berarti nama Allah yang mana yang kita sebut? Asy-Syafi, ya. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka. Minta maaf sama Allah. Nama Allah yang mana yang kita sebut? Afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Dan seterusnya. Jadi ada kesesuaian antara nama Allah yang kita sebut dengan apa yang kita minta, ya, dengan apa yang kita minta. Nah, disitulah pentingnya kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhabarkan kepada kita. Ada berapa jumlahnya? 99. Hanya saja tidak terbatas pada angka tersebut karena masih ada nama lain yang tidak Allah khabarkan kepada kita, ya. Coba dibaca di mushaf-mushaf Indonesia, biasanya sudah diterjemah itu nama-nama Allah itu di sana. Nanti bisa dilihat terjemahannya, kemudian disesuaikan dengan jenis permintaan kita. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dulu, sudah lewat. Ikhlas karena Allah Ta'ala, itu diperbolehkan, ya. Dulu ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian masing-masing mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan mereka dari gua tersebut, ya. Jadi ini dibolehkan. Mungkin ada yang berpikir, loh, apakah ini enggak menafikan keikhlasan? Udah beramal kok malah diungkit? Enggak sama sekali. Dulu kan waktu kita beramal, kita enggak pernah terbayang kalau bakal jatuh dalam satu kesulitan yang bakal nih kita pakai nih amalan nih, ya. Bakal kita pakai untuk doa nanti saat kesulitan itu datang. Enggak pernah berpikiran begitu. Yang kita pikir dan kita harap selalu kan kita dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tidak termasuk mengungkit-ungkit amalan, juga tidak menafikan keikhlasan kita kepada Allah. Dan keikhlasan tentang amalan itu kan sudah lewat, sudah selesai. Amalannya sudah selesai atau belum selesai? Sudah selesai, bahkan mungkin tahunan yang lalu, belasan atau puluhan tahun yang lalu. Ya, maka hendaknya banyak-banyak melaksanakan amal yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berusaha juga untuk memiliki amalan soleh yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan termasuk orang-orang dekat kita. Orang tua nggak tahu, istri atau suami nggak tahu, anak-anak nggak tahu amal soleh. Man istata'a an yakuna lahu khib'un falyaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara kalian yang mampu memiliki amalan soleh yang tersembunyi, lakukanlah. Ya, siapapun nggak tahu, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tersembunyi amalan itu, semakin kuat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah dipamer-pamerkan, diposting-posting, ya. Walaupun bilang tujuannya untuk memotivasi orang, ya namanya hati bisa aja kepleset, ya, namanya hati. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh ditambahi sedikit, yang masih hidup dan terhubung dengan kita, terhubung komunikasi dengan kita. Tambah sedikit aja nggak apa-apa, ya. Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan terhubung komunikasinya dengan kita. Terhubung komunikasinya dengan kita maksudnya gimana? Kita bisa bicara langsung, bertemu langsung dengan dia. Ini kan terhubung. Atau minimal lewat telepon atau lewat pesan singkat, ya. Jangan kita di Solo, dia ada di Jakarta, udah beda tempat, telepon enggak, kirim WA juga enggak, tiba-tiba mengatakan wahai ustadz, ya, ngangkat tangan lagi. Pekan depan saya mau umroh, tolong doakan kepada Allah biar saya selamat, ya, beserta keluarga pulang lagi ke sini tanpa kurang satu apapun. Padahal kita di Solo, ustadznya ada di Jakarta misalnya. Telepon enggak, ya, kirim WA juga enggak, ini enggak boleh. Walaupun ustadz itu masih hidup. Karena kalau kita melakukan seperti ini, berarti ada keyakinan dalam diri kita bahwa ustadz itu memiliki sedikit dari sifat rububiyah, sebagian dari sifat rububiyah, yaitu maha mendengar, ya, maha mendengar. Padahal manusia maha mendengar enggak maha mendengar, ya. Jadi syaratnya orang itu harus hidup dan terhubung komunikasinya dengan kita. Bisa ngomong langsung, bisa lewat telepon atau sarana telekomunikasi yang lain. Adapun yang sudah meninggal mutlak sama sekali tidak diperbolehkan. Mau kita datang langsung ke kuburannya atau di depan jenazahnya langsung barangkali, ya, tetap nggak boleh karena beliau sudah meninggal. Kalau kita meyakini atau kita melakukan tawasul kepada orang yang sudah meninggal, berarti kita meyakini bahwa orang tersebut juga punya sebagian dari sifat rububiyah, yaitu yang senantiasa hidup, yaitu yang senantiasa maha mendengar, yaitu yang mengabulkan permintaan, dan itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak kesalahannya. Maka kadang ada orang yang bingung, kenapa kok minta tolong sama orang yang masih hidup boleh, sementara minta tolong sama orang yang sudah meninggal enggak boleh. Padahal permintaan tolongnya ya itu juga, sama aja, nggak ada bedanya. Kok hukumnya bisa jadi berbedalah, itu penjelasannya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk isya ya? Tapi sampai di sini insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya tentang tawasul bid'ah dan syirik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.